Ikhtisar struktur sel. Translate dari Aisyah Kurniasari. Sel adalah unit fungsi terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan dalam sel dengan lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli dan DNA yang merupakan materi genetik. Ada 2 jenis sel. Yang pertama adalah sel eukariotik, yang memiliki organel yang meliputi bagian inti dan bagian khusus lainnya. Sel ini lebih kompleks, yang bisa ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran dan organel. Mereka punya materi genetik, tapi tidak dalam nukleus. Sel prokariotik hanya ada satu sel, atau disebut organisme uniseluler, termasuk bakteri. Apa itu organel? Organel adalah organ kecil yang memiliki fungsi unik. Ayo mulai dengan nukleus, yang merupakan pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA memerintahkan apa yang harus sel lakukan dan bagaimana melakukannya. Kromatin adalah benang kusut yang berasal dari DNA di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA berubah menjadi kromosom. Nukleus juga mengandung nukleolus, di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleolus, mereka mempunyai fungsi sintesis atau membuat protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lain menyebar di sitoplasma yang seperti jeli. Ribosom berkeliaran bebas di sitoplasma atau menempel di retikulum endoplasma atau RE. Ada 2 tipe RE. RE kasar mengandung ribosom dan RE halus tidak punya ribosom. Retikulum endoplasma adalah lorong tertutup untuk transport materi, seperti protein yang disintesis ribosom. Protein dan materi lain muncul dari retikulum endoplasma dalam vesikel kecil. Di mana badan Golgi menerima mereka. Protein masuk ke badan Golgi dan menyesuaikan menjadi formula yang bisa digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein ke bentuk yang bisa digunakan, atau menambahkan materi lain seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantong yang menyimpan materi yang berbeda. Dalam sel tumbuhan, vakuola pusat mengandung air. Kembali lagi dengan sel hewan. Kamu akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengambil sampah yang mengambil bagian sel yang rusak atau tidak digunakan sel. Mereka diisi oleh enzim yang merusak puing seluler ini. Mitokondria adalah organel yang merupakan pusat energi untuk kedua sel hewan dan tumbuhan. Selama proses yang dinamakan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya melalui sitoskeleton, yang mengandung utas seperti mikrofilamen yang dibuat dengan protein, dan mikrotubulus yang merupakan tabung kecil berongga.
Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, yang berarti mereka menangkap cahaya matahari untuk energi, mempunyai sel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga punya dinding sel, di luar membran sel yang membentuk, mendukung, dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak punya dinding sel. Struktur unik lainnya. Contohnya pada manusia, dalam sistem respirasi dilapisi oleh serbesilia. Silia adalah rambut mikroskopik yang bisa bergerak bergelombang. Fitur ini menangkap partikel yang terhirup dan mengeluarkannya saat batuk. Selain itu, ada juga flagella yang dimiliki oleh bakteri. Flagella adalah ekor kecil yang membantu sel bergerak atau mendorong sel. Sel manusia satu-satunya yang berflagella adalah sel sperma. Ringkasan, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan yang memiliki nukleus dan membran termasuk organel. Sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa nukleus atau membran organel. Semua sel punya membran, sitoplasma, dan materi genetik. Semua sel hewan dan tumbuhan punya mitokondria.